ya. Ini saya record dulu. Oke. Jelas ya? Baik, paham di soalnya? Oke. Nah, sekarang kalau sudah paham, ya, saya stop share dulu. Saya print screen dulu, saudara tuh wajahnya udah mulai pada kelihatan ya. Saya screenshot dulu nih, saudara. Oke, ya, biar kelihatan siapa-siapa yang masuk hari ini yang join. Nah, sekarang saya coba share, saudara ya, kumpulan jawabannya. Bentar, kumpulan jawabannya mana, saudara ya? Kumpulan jawaban. Kumpulan jawabannya saya share ya. Bentar. Ada nih, saudara nih, kumpulan jawabannya. Ya, jadi di kumpulan, sorry, di kumpulan. Di dalam apa namanya, materi yang saya bahas kemarin ya, sebetulnya secara secara umum ya, secara umum sebetulnya itu sudah merupakan, apa namanya, implementasinya. Oke, kita lihat ya, ini beberapa kumpulan jawaban dulu. Oke, perhatikan. Hati-hati, ini yang pertama ya, ini ada yang nulis if nilai 1 or nilai 2 or nilai 3 kurang dari 60 then ini nilai 1 atau nilai 2, hati-hati logikanya ya, pahami logikanya. Nilai 1, nilai 2, nilai 3 kurang dari 60, saya tanya, nilai yang kurang dari 60-nya nilai yang mana? Ada yang bisa jawab ini enggak? Nih yang pertama nih, ini ada if. Nih, yang ini ya. Kelihatan? Saya tanya ya, ini ada if nih, ada yang nulis begini nih. If nilai 1 or nilai 2 or nilai 3 kurang dari 60. Nilai mana yang kurang dari 60? Nilai yang mana? Ayo ayo kita interaksi. Ngomong aja nggak apa-apa, silakan saya dengerin. Nggak apa-apa, salah juga namanya juga kita ngobrol. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Yang rasa bikin ini, yang rasa bikin jawaban ini. Kalau sekarang join, saya nggak hafal nih yang bikin siapa. Mana? Yang kurang dari 60 yang mana nilainya? Kalau Anda nulis if-nya begini. Jika nilai 1 atau nilai 2 atau nilai 3, nulisnya aja salah nih saudara. Kalau Anda pengen mengorkan 3 data, harus dibandingkan dulu. If nilai 1 kurang dari 60, or if nilai 2 kurang dari 60, or if nilai 3 kurang dari 60, then itu baru benar. Nulisnya dulu yang benar. Ngerti ya maksudnya ya saudara ya? Karena ini Anda udah pakai then. Berarti ini udah pseudocode, saudara. Kecuali, maka, jika. Lah itu algoritma bahasanya. Tapi kalau Anda udah nulis ada if, ada then, itu pseudocode. Oke, ya. Ini cara nulis yang salah kalau if-nya begini. Yang pertama ya, jadi kalau nanti pakai or atau pakai and, tolong diperbaiki. Oke, baik. Ke bawah ya. Oke, sekarang ke bawah. Perhatikan yang ini. Ya, yang ini. Ya, ini banyak banget nih. Ini jawaban berjamaahnya ini nih, saudara. Ini jawaban berjamaah. 80% ini jawabannya. Ya, yang Anda bikin. Ini jawabannya ini. Oke. Gampang aja kita ngeceknya ya, saudara. Jika nilai 1 lebih dari 60 dan jika nilai 2 lebih dari 60 dan jika nilai 3 kurang dari 60, dan remedialnya 1. Betul nggak? Angka 1 muncul dari if yang ini. Betul apa salah nih? Kalau betul bilang betul, kalau salah bilang salah. Udah? Ada yang ini ngejawabnya hampir semuanya begini loh ngejawabnya, saudara. Betul nggak? Anda nulis if, terus saya masukkan. Ya, nilai 1 70, nilai 2 70, nilai 3 50. Dikerjakan nggak ini? Statement jumlah remedial diisi dengan karakter 1. Ini karakter 1 loh, saudara.
Bukan bilangan nih, karakter. Betul nggak? Yang pertama. Betul. Salah, Pak. Betul kan? Tuh. Saya punya nilai 1 70, nilai 2 70. Nilai 3-nya 50. Terpenuhi nggak? Terpenuhi nggak? Terpenuhi kan? Betul. Berapa yang kurang dari 60? Nilai 3. Berapa remedialnya? 1. Pertanyaannya, angka 1 itu hanya kalau nilai 3 yang kurang dari 60, atau kalau ada nilai satunya yang kurang dari 60. Kalau nilai satunya yang kurang dari 60, nilai 2-nya lebih dari sama dengan 60, nilai 3-nya lebih dari sama dengan 60, adanya di if yang mana? Coba lihat yang pertama dulu, jangan lihat yang ke bawah. Saya masukin nih 70, 70, 50. Berapa remedialnya? 1. Betul nggak? Ya kan? Saya masukin, dengerin nih, nilai satunya 50, nilai 2-nya 70, nilai 3-nya 70. Saya tuker. Berapa remedialnya? Remedial berapa yang muncul? Angka berapa? 1, 2, apa 3? Kalau nilai satunya yang kurang dari 60. Nilai 2 dan nilai 3-nya 60 ke atas. Mana yang muncul? Ayo, ayo jawab. Nggak usah takut salah, jawab aja. Kalau nilai 3-nya yang kurang dari 60, 1 benar nih. Jangan lihat yang bawah dulu. Sekarang kalau nilai yang saya masukkan 50, 70, 70, saya tukar 50-nya di nilai 1. Remedialnya berapa? Harusnya berapa remedialnya? Kalau nilai satunya kurang dari 60, nilai 2-nya 70, nilai 3 70, berapa remedialnya? 1, Pak. 1. Ada di if yang mana? Saya tanya. If pertama, Pak. Ada. Nggak ada if-nya kan? Betul. Oke, 1 itu hanya kalau nilai 3-nya yang kurang dari 60. Kalau Anda nulisnya begini. Hanya kalau nilai 3-nya kurang dari 60. Hati-hati penggunaan N. Kalau N itu harus terpenuhi semua. Saudara, dia kudu true semua, dinyatakan true gitu. Ekspresinya dikerjakan. Yang kedua, else if, kemungkinan kedua. Ya. Kalau nilai satunya lebih dari 60, 70, 50, 50. Betul nggak remedialnya 2? Betul. Kalau nilai satunya 70, nilai 2-nya 50, nilai 3-nya 50. Ya, sekarang dibalik. 70, 50, 70. Berapa remedialnya? Harusnya berapa? 1. Jadi remedial satunya saja kemungkinannya adalah jika nilai 1 kurang dari 60, 1. Nilai 2-nya kurang dari 60, nambah 1. Nilai 3-nya kurang dari 60, nambah 1 lagi. Jadi kemungkinannya kalau Anda mau tulis kayak begini ya, bentar nih, berarti jika nilai 1 lebih dari 60 N, nilai 2 ini yang kurang. Yang kedua ditukar dong. Ini lebih, ini yang kurang, ini yang lebih. Kemungkinan untuk remedialnya satunya saja ada berapa kemungkinan? 3 kemungkinan. Anda cuma nulis 1 kemungkinan. Jadi kalau saya masukin dengan if begini nih, ini sebagian besar ngejawabnya ini masalahnya. Kalau saya masukkan ya, ini dengerin. Saya masukkan angkanya 50, 50, 70. 1, 2, apa 3 yang muncul? 50, 50, 70. Yang mana yang muncul? Remedial 1, remedial 2, apa remedial 3? Sok. 50, 50, 70. Dari if ini belum bergerak, ini masih banyak di bawahnya ini. Berapa remedial berapa yang muncul? 50, 50, 70. Masa nggak ada yang bisa segini banyak?
Berapa? 5, 4, 3, 1 dan 2, Pak. Nilai 1 dan 2. 1. Nggak ada yang bisa jawab. Ya, berarti nggak ada bonus. 50, 50, 70. Mana yang dipilih? 1, 2, apa 3? 1 dan 2. Hah? Nggak ada 1 dan 2, saudara. Yang namanya mau bikin 10 if, yang dikerjakan cuma 1, Mas. Namanya juga pilihan. Punya pacar jangan banyak-banyak, 1 aja. Masa mau 10, 10-10-nya dipilih. 50, 50, 70. Ada nggak di dalam if kemungkinan yang ditulis 50, 50, 70? Ada nggak? Sepintas aja kelihatan, ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Aku tulis if-nya jika nilai 1 lebih dari 60. Yang kedua, else if-nya juga nilai 1 lebih dari 60. Nggak ada kemungkinan nilai 1 yang kurang dari 60 Anda nulis. Jadi kalau nilai satunya saja sudah kurang dari 60, dia pasti ngambil yang else. Berapa remedialnya? Yang else-nya berapa nih? 3. 50, 50, 70. Ada nggak if nilai 1 kurang dari 60, and if nilai 2 kurang dari 60, and if nilai 3 lebih dari sama dengan 60. Ini juga kurang sama dengan harusnya. Karena apa? 60-nya nggak remed. Baca di soalnya, hati-hati. Benar nggak? Itu penggunaan if, then, else. Jadi kalau Anda memaksakan menggunakan and atau or, itu nulisnya akan panjang banget, Mas. Sok ya, ini latihan buat Anda sendiri. Sok pakai and atau pakai or untuk klausa ini, untuk latihan ini nih. Panjang banget ke bawah. Iya kan? Oke ya. Ada yang tanyakan dulu nggak? Ini salah gitu loh. Ini jelas salah. Ya. Karena tadi begitu nilai satunya kurang dari 60, saudara, 50 aja saya pasang, di yang pertama memenuhi nggak? Nilai 1 lebih dari 60 kalau saya masukkan 50. Nggak memenuhi, dia tanya yang kedua. Masih nggak memenuhi, ya udah else. Dia nggak akan lihat nilai 2, nilai 3-nya, saudara. Karena pakainya pakai and. Hati-hati. Begitu satu sudah false, dia nggak akan tanya nilai 2, nilai 3. Itu and, hati-hati penggunaannya. Beda sama or. Kalau or, mungkin yang keduanya masih terpenuhi. Oh, yang kedua nggak terpenuhi. Oh, mungkin yang ketiganya masih terpenuhi. Itu menggunakan or. Cukup jelas ya penggunaan and ya, hati-hati ya. Nah, hati-hati. Oke, ke bawah. Nah, ya. Oke ya, kita cek dulu. Set. Jumlah perhatikan ya. Ya, barangkali ada yang nulis ini, saudara. Ada yang nulis ini. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya panah kiri ya. Panah kiri. Ini keganti lambangnya begini. Saya terjemahkan ini panah kiri. Saya kasih harga awal. Ini enggak saya tulis semua nih. Ya, saya cetak-cetak intinya aja. Jumlah remedial nilai awalnya berapa? 0. Pintu tertutup. Betul nggak? Pintunya tertutup. Ini kondisi awalnya. Jumlah remedialnya berapa? 0. Udah? Saya masukin angka 50. Perhatikan di bagian ini. Oke, fokus semua ke sini ya. Ini if then else nggak? Bukan. Ini bentuk if yang paling sederhana. Tolong lihat lagi materi yang minggu lalu. Dicek nih. Kalau nilai satunya kurang dari 60, then jumlah remedial diisi dengan jumlah remedial plus 1. Masih ingat nggak? Ini bentuk perhitungan apa nih namanya minggu lalu? Apa nih namanya, model perhitungan apa? Ini di materi yang malam saya upload. Ini bahasan saya sebetulnya. Ada yang udah baca atau minggu lalu? Apa? Counter. Counter, Pak. Counter ya. Tuh counter attack tuh saudara ya. MU sama PSG tuh tadi malam tuh counter attack. Diserang baik, counter attack. Nyerang balik. Counter.
Counter itu perhitungan di mana variabel penambahnya sebuah konstanta. Konstanta itu variabel yang bernilai tetap, konstan namanya juga. Makanya istilahnya konstanta. Berapa? 1. Saya masukin 3 nilai kan? Kan Anda dimasukin 3 nilai. Nilai pertama saya masukin angkanya 50. Jumlah remedialnya berapa setelah saya masukin nilai pertama? 1. 1. Oke, cakep. Saya masukin nilai kedua 80. Setelah saya masukkan nilai kedua 80, jumlah remedialnya berapa? Masih 1. 1. Oke, nilai ketiga 40. Berapa jumlah remedialnya? 2. 2. Ini jawaban benar. Alhamdulillah ya, ada yang ngejawab benar nih, saudara. Ini jawaban benernya ini. Dan akan sama dengan yang saya buat di flowchart di materi hari ini. Silakan dicek. Ribet nggak, saudara? Pak, kalau saya punya 10 nilai, panjangin aja, tinggal dikopas. Apa susahnya? Saya nggak usah N, nggak usah OR. Ini namanya model perhitungan counter. Ya. Oke, kita belum bahas perulangan. Nanti minggu depan kita baru bahas looping perulangan. Tapi counternya dipahami dulu. Saya sengaja kasih soal itu, coba ada yang berpikir nggak tentang penggunaan counternya? Ya, ternyata ada. Jelas ya, saudara ya? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau saya ganti, if nilai 1 lebih dari sama dengan 60, then saya ganti nih yang ini ya. Ini saya ganti. If nilai 1 lebih dari sama dengan 60, isinya apa di sini? Nol, Pak. Iya, nulisnya gimana masa 0? Saudara, kan ada cara nulisnya gimana? Kan ini kan udah 0 jumlah remedialnya. Ayo. Ini bisa diganti cara nulisnya. Ayo. Gimana? Oke ya. Nggak ada yang bisa jawab nih. Berarti buat latihan lagi nih, buat tugas lagi nih, saudara. Ya, nggak apa-apa kalau ngerjain latihan itu, kalau algoritma itu kira-kira sampai di pembuangan air kamar mandi saudara tuh banyak rambut yang rontok. Nah, kalau belum banyak rambut yang rontok, berarti algoritmanya belum bagus. Ya, jadi kudu belajar mikir terus nih, saudara ya. Oke ya, kalau ini ngerti ya, saudara ya. Sekarang ditukar, saya pengennya nggak nulis kurang dari 60, tapi if nilai 1 lebih dari sama dengan 60. Sok dilanjutin ya. Ke bawahnya dilanjutin gitu. Logikanya kan gini, saudara, logikanya. Kalau nilai pertama ya dinyatakan ada angka 1 kan kalau nilainya kurang dari 60 kan? Bisa itu nilai pertama, bisa itu nilai kedua, bisa itu nilai ketiga. Betul ya? Kan kita diminta berapa mata kuliah yang harus ngulang. Kalau Anda udah taruh jumlah remedialnya 0, berarti saya nggak perlu tulis lagi dong. Kalau nggak ada yang remed, jumlah remedialnya ditulis 0. Nggak perlu, kan udah 0 di atasnya udah ada. Berarti saya tinggal nulis apa? Jika nilai 1 lebih dari sama dengan 60, then berubah nggak jumlah remedialnya? Kalau nilai satunya lebih dari sama dengan 60, jumlah remedialnya berubah nggak? Nggak berubah. Oke, good. Nggak berubah ya. Ngapain saya nulis jumlah remedial sama dengan 0? Saya tanya lagi aja, kan masih ada 2 nilai di bawahnya. Udah? If nilai 1 lebih dari sama dengan 60, then saya nggak nulis apa-apa. Saya nanya lagi. Saudara. Perlu pakai N nggak di sini? Nggak perlu. Saya tanya lagi. If nilai 2 lebih dari sama dengan 60. Kalau iya bagaimana? Then bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Masuk akal nggak, saudara? Yang pertama, if nilai 1 lebih dari sama dengan 60, then saya nggak usah tulis jumlah remedial 0. Nggak perlu, kan udah ada di atas ya.
Tapi setelah saya tanya nilai 2, if nilai 2 lebih dari sama dengan 60, then beda nih ceritanya. Ya, karena ada kemungkinan dia kurang dari 60. Itu baru Anda menggunakan if then else. Ya, silakan dicoba ya, Saudara ya. Silakan dicoba. Tapi minimal nih cara sederhananya ini nih. Pak, saya lebih enak pakai and or, silakan, Saudara. Nanti dicek aja lebih panjang mana algoritmanya. Panjangan pakai and or ya atau without and or. Oke. Cukup jelas dengan jawaban ini ya, Saudara ya. Ya, nggak usah khawatir, aduh jawaban saya salah nih, nilainya masih kecil. Enggak, ya tetap saya kasih nilai semuanya. Nggak ada masalah. Yang ngumpulin tugas, ya kalau yang nggak ngumpulin tugas ya nggak ada nilai. Oke, ada pertanyaan untuk jawaban ini? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita bergerak lagi, Saudara ya. Cara nulis flowchart. Ya, ini cara nulis flowchart ya. Ini cara nulis flowchart kan yang di flowchart kan yang soal awal ya. Masukkan bilangan 1, masukkan bilangan 2, betul ya. Apakah bilangan 1 lebih dari bilangan 2? Mana ya-nya, mana tidaknya? Ada yang tahu nggak ini? Yang ya yang mana, yang tidak yang mana dari flowchart ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, saya juga nggak tahu, Saudara. Tapi saya oh ya bingung nih, Saudara. Yang bawah tampil bilangan terbesar adalah bilangan 1. Oh, berarti ini ya-nya, ini tidaknya. Tapi kalau si programmer menerjemahkan salah, Saudara, ya ini bisa gawat. Jadi dalam membuat flowchart itu harus ada keterangan mana ya, mana tidak, karena ini pilihan. Ya. Kalau Anda bikin if kan if, ini then, ini else kan gitu ya, Saudara. Kalau yang nggak pakai if then else kan pilihan langsung ke bawahnya sini. Coba lihat flowchart yang minggu lalu tuh. Ya, atau yang bahasan saya hari ini. Oke? Nah, ya. Ini contoh yang benernya kayak begini kalau bikin flowchart. Jelas? If bilangan 1 lebih dari bilangan 2, ya. Gitu ya. Bilangan terbesar adalah bilangan 1 cetak bilangan 1. Yang ini bilangan 2-nya yang terbesar. Paham ya? Di cara nulis flowchart ya, Saudara ya. Oke, saya gulung lagi ya, Saudara ya. Gulung lagi. Nah, ini ya. Ini juga sama nih, Saudara ya. Ini ada pseudocode nih. Cara nulis pseudocode. Bilang 1. Ya, ini nggak boleh pakai kurung-kurung begini nih kalau Anda bikin pseudocode. Ya, nggak usah dikurung-kurungin. Kalau mau keterangan pakainya kurung kurawal, Saudara. Tahu ya kurung kurawal ya? Jangan pakai kurung biasa begini. Oke. Lalu ini bagian salahnya. Kenapa bagian salah? Karena Max diisi bil terbesar. Bil terbesar. Pertama, saya nggak menemukan adanya variabel Max dalam deklarasi. Ada nggak? Nggak ada ya. Saya juga tidak menemukan adanya variabel bil terbesar dalam deklarasi. Ada nggak? Nggak ada. Yang saya temukan hanya bil 1 dan bil 2 yang dipakai dalam if nih bil 1-nya. Kalau Anda ingin menggunakan variabel, hati-hati harus dideklarasikan dulu. Apalagi kalau variabel itu menyimpan nilai. Kecuali kalau variabelnya dapat nilai dari keyboard. Anda nggak harus sediakan di sini, nggak apa-apa. Ngerti ya kesalahannya ini ya? Ini saya nggak menemukan nih variabel max nggak ada, variabel build terbesar juga nggak ada. Jadi lain kali kalau nulis hati-hati ya, biar nggak salah gitu. Ya, ke bawahnya apa ya? Wah, ini sama aja tuh, Saudara ya. Sama kan? Dengan yang tadi satu made in gitu. Cuman ini ada lebih dari sama dengannya gitu. Ya, tapi sama aja. Ini kalau diuji pasti salah. Udah pasti salah. Ya.
ngujinya tuh masukin nilai gitu. Anda kalau mau nguji coba tuh masukin nilai, dicek di algoritmanya Anda tuh bener nggak. Ya. Oke ya, ini juga cara menuliskan yang salah. Kenapa menuliskan yang salah? Ada yang tahu nggak? Nih flowchart. Salahnya di mana coba? Banyak salahnya nih. Di mana salahnya? Ayo. Keterangannya tidaknya nggak ada, Pak. Oke, satu. Masih ada lagi ya? Masih ada lagi. Satu Nggak lagi. ada ya tidaknya, Pak. Iya, ya tidak nggak ada nih. Yes, no-nya kan nggak ada. Oke. Terus yang kedua? Itu nggak ada keterangan hasilnya. Syaratnya. Iya, kan ini kalau ini enggak. Ada ya, tidaknya nggak ada ya. Oke. Terus ini bilangan terbesar. Ini keterangan atau menanyakan sesuatu gitu. Betul ya? Bilangan terbesar kan nanya. Bilangan terbesarnya yang mana kan gitu. Terus dijawab kalau ya misalkan bilangan 1, ngujinya juga nggak ada. Ya, kalau Anda menggunakan decision symbol itu harus pakai apa? Operator relasional apa aja tuh? Sama dengan, lebih dari, kurang dari, ya. Lebih dari sama dengan, kurang dari, sama dengan. Nah, itu ya harus ada itunya. Kalau nggak ada ya salah dong. Tahu ya? Kesalahan ketiga terakhir. Ya, apalagi? Ada kesalahan lagi nih. Mana kesalahannya? Yuk, ada yang tahu? Ini apa nih? Kalau mencetak simbolnya salah, kalaupun proses nggak ada proses di dalamnya. Cuma nulis bilangan 1, bilangan 2. Ya kan? Jelas ya saudara ya? Ini kan simbol input output. Simbol print, nah pakainya ini dalam flowchart. Baik. Tahu ya salahnya ya? Oke. Ya, habis saudara ya. Nah, itu dia. Oke, sudah ada 25 orang ya. Saya print screen lagi. Baik, sampai di sini ada yang tanyakan dulu nggak ya, saudara ya? Nanti di penjelasan di penjelasan itu ya ini kita ngebahas soal ya. Nanti di penjelasan materi hari ini itu isinya ada 3. Ya, ada counter, ada akumulator, ada switching ya, teknik switching. Itu if main if sebetulnya ya, mainin if. Penterjemahan dari flowchart itu nanti pseudocode-nya minggu depan, karena saya belum ngejelasin tentang perulangan. Minimal itu pakai for perulangannya. Perulangan itu ada 3 dalam algoritma ya. Ada for, ada while, ada repeat. Ya, barangkali yang pernah baca buku algoritma ya, itu ada while, ada repeat, ada for, itu buat ngulang. Pelajari dulu ya materinya sambil nunggu videonya saya upload. Nanti kalau videonya udah di-upload ya silakan nanti dengerin videonya. And then di akhir itu ada latihan. Ya, ada latihan. Ya latihannya kudu dikerjakan, saudara ya. Harus dikerjakan. Oke. Cukup jelas ya? Terima kasih untuk mengerjakan latihan tugas yang kemarin. Ya, saya appreciate ada yang menjawab dengan benar. Jadi untuk latihan hari ini silakan nanti dengerin videonya dulu ya, kemudian nanti latihannya dikerjakan. Itu if-ifan aja sebetulnya. Ya, semoga semakin menambah materinya semakin jelas. Ya, itu harapan saya. Gitu. Baik ya, terima kasih untuk kehadirannya. Saya cukupkan ya karena waktunya terbatas. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan akhir kata pertanyaan silakan di WA ya. Pertanyaan di WA. Silakan nanti mengisi di WA.